الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah senantiasa kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Satu bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana alasan bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab adalah satu bulan di antara bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawalliyat, bulan-bulan yang mulia itu ada 4 yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa wahidun fardun, dan satu bulan yang terpisah, yang menyendiri, wa huwa syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut minha 4 hurum. Ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ashhurul Hurum, yang disebutkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Minha 4 hurum, di antara 12 ada 4 bulan
yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah sudah menetapkan minha arba'atun hurum tersebut. Maka di bulan-bulan yang mulia ini ada larangan Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka hendaklah kalian jangan menzalimi diri kalian sendiri. Pada hakikatnya seseorang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berbuat kemaksiatan, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka ketika di Ashhurul Hurum Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal soleh, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, karena kebaikan di bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya seorang yang berbuat maksiat pun, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan kenapa bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum. Maka bagaimana kita banyak berbuat kebaikan, di antaranya dengan berpuasa. Di antara dalil puasa di bulan Rajab adalah dalil umum puasa di Ashhurul Hurum. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang dinilai hasan sahih. Maka diceritakan ada seorang sahabat setelah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpisah dengan Nabi selama 1 tahun tidak berjumpa Nabi. Kemudian beliau sowan kembali kepada Nabi. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenaliku? Maka Nabi bertanya, siapa kamu ini? Ya Rasulullah, saya adalah Al-Bahili yang berjumpa dengan engkau setahun yang lalu. Maka Rasulullah tidak mengenali sahabat tersebut dikarenakan sahabat tersebut keadaannya sudah jauh berbeda ketika saat dulu bertemu dengan Nabi. Nabi bersabda, wahai Al-Bahili, kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Kenapa kamu kurus? Maka sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya tidak makan kecuali malam hari sejak saya berpisah dengan engkau. Artinya setahun terakhir sahabat tersebut berpuasa 1 tahun penuh dan tidak pernah berhenti dari puasanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syum syahrus sabri wa yauman wa al-baili, kamu jangan berpuasa setahun penuh, jangan menyiksa dirimu sendiri. Puasalah kamu di bulan Ramadan, bulan kesabaran, dan tambahlah 1 hari. Maka sahabat tersebut menjawab, zidni fa inna bi quwwah. Ya Rasulullah, tambahkan lagi, saya ini orang yang masih kuat. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada sahabat tersebut, sum salah satu ayam, kalau begitu berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Kemudian sahabat tersebut meminta lagi, zidni, tambahkanlah ya Rasulullah, tambahkanlah, kalau hanya 3 hari sebulan saya masih kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sum, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram, wajib, dan tinggalkanlah. Maka solusi terakhir yang diberikan Rasulullah SAW adalah supaya sahabat Al-Bahili tersebut berpuasa di bulan-bulan haram, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini adalah titik awal kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini kita mulai amal-amal kebaikan dengan harapan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, Allah berikan umur kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan Ramadan. Kita sudah membuat persiapan-persiapan amal-amal kebaikan kita tata mulai bulan Rajab, dari amal kebaikan puasa, sholat qiyamul lail, kemudian sedekah dan amal-amal kebaikan yang lainnya, sehingga kita tidak merasa berat ketika datang bulan Ramadan. Banyak di antara kita hari ini menganggap ketika datang bulan Ramadan, menganggap Ramadan hanya biasa-biasa saja, sehingga ketika datang Ramadan kemudian dia tidak punya kesan sama sekali, menganggap Ramadan hanya seperti bulan biasa, berpuasa biasa, amalannya seperti biasa. Maka itu merupakan kerugian yang besar ketika Allah mengobrol pahala, Allah mengobrol kebaikan-kebaikan, amal, pahala-pahala, balasan-balasan yang luar biasa di bulan Ramadan. Jika kita tidak mempersiapkannya mulai sekarang, maka kita akan kecelik ketika datang bulan Ramadan. Sehingga Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau menukil makalah dari Abu Bakar Al-Waraq yang mengatakan bahwasanya Rajab Syahruz Zar'i, bulan Rajab adalah bulan ketika kita menanam amal-amal kebaikan. Wa syahru Sya'ban Syahruz Sam'i Lizzar'i, bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram, merawat tanaman kita. Wa syahru Ramadan Syahrul Hasadin Lizzar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen amal-amal kebaikan kita. Artinya ketika kita sudah mempersiapkan diri kita mulai dari bulan Rajab untuk memperbanyak amal kebaikan kita, kemudian amal yang sudah kita tanam di bulan Rajab kita pupuk kembali di bulan Sya'ban, dan kemudian ketika datang bulan Ramadan, harapan kita adalah kita bisa menyambut sebaik-baiknya. Kita sudah siap zahir dan